dia nangis terus gitu. Jadi aku secara kejiwaan dia, psikologi dia, aku tenangin dulu deh biar dia tenang, biar dia relax gitu kan, biar bisa berpikir jernih gitu ke depannya. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Sandi menangis. Kalau nangis itu yang pasti aku nggak tahu juga karena memang dia nangis terus ya. Mungkin menyesali dengan perbuatannya dan dia minta maaf kok sama aku. Dia nangis terus minta maaf. Mbak kaget nggak sih Mbak pas awalnya tahu gitu Sandy memakai narkoba? Pastilah kaget banget karena gini, selama aku sama Sandi menjadi istrinya sehari-hari sama dia tuh nggak ada yang aneh gitu ya, nggak ada sesuatu hal yang mengarah ke sana gitu. Kehidupannya normal kok seperti kita semua ya, artinya kerja, terus interaksi sama aku dan anak-anak itu wajar-wajar saja gitu. Dan kegiatan sehari-hari juga hanya syuting dan aku nemenin dia syuting kok, 24 jam aku temenin dia. Makanya begitu dengar berita ini aku shock karena kan Sandi juga bilangnya ke aku kan kerjaan keluar kota sama papanya, bilang sempat video call juga, dia posisi dia dikasih tahu lah dia di mana gitu. Jadi begitu aku dengar dia ada di Polsek Menteng, aku shock gitu, aku shock banget. Merasa dibohongi. Pastilah, merasa dibohongi itu udah pasti karena ya itu yang mungkin salah satu yang penyebab dia nangis terus ya, ngerasa berbohong sama aku gitu kan. Dia makainya pada saat kapan sih itu? Kan di belakang, selalu di belakang Mbak berarti ya. Pada saat kapan sih menggunakan barang haram ini? Kalau siang pasti saya nggak pernah lihat, jadi saya nggak pernah tahu tepatnya kapan. Yang aku tahu ya dia nggak ada waktu untuk apa ya, untuk happy untuk senang-senang kayak gitu sih. Iya. Aku rasa dia dijebak dengan pergaulan mungkin ya. Dia berteman sama orang yang salah saat itu, terus dia ikut-ikutan gitu kan, diajak coba-coba, akhirnya dia ngikut. Aku rasa seperti itu. Tapi ada pengakuan nggak sih Bang? Indikasinya gitu. Gimana? Iya kan tadi merasa katanya dijebak gitu. Kalau boleh tahu ada teman yang dicurigakan nggak? Dijebak dalam arti kan nggak harus dijebak seperti apa ya, mungkin maksud aku gini loh, Sandi ini kan orang yang apa ya, welcome. Dia walaupun ya ini dia ditangkap itu sama yang berinisial M itu kan baru kenal, dia nggak kenal, aku pun nggak kenal sebelumnya, dia baru kenal, baru ketemu juga gitu kan. Yang menurut Sandi dia bilang calon manajernya, dia mau dicalonkan sebagai manajernya. Jadi obrolannya juga obrolan seputar kerjaan, kenapa tiba-tiba jadi belok ke pemakaian narkoba gitu. Mbak, Tapi ada dari pengakuan Sandi berapa lama sih dia pakai? Pengakuannya itu sama aku sih nggak ngomong ngebahas itu, cuma kemarin di media bilangnya udah setahun ya. Oh, selama Saya itu. bilangnya, cuma kan pas press release kemarin bilangnya setahun dan 2 hari sekali. Wah, saya nggak tahu kalau soal itu, nggak pernah lihat, nggak pernah ada indikasi ke sana. Tapi ada curiga, maksudnya sakau gitu Mbak, pernah ngerasa nggak? Apa maksudnya Ada yang aneh gitu. Aneh-aneh gitu. Nggak aku lihat nggak ada. Dia ya seperti misalnya gini, dia syuting terus capek minta dipijit terus tidur, udah. Jadi kegiatannya normal, nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang menurut aku ganjil nih, nggak ada. pengakuan penyesalannya gimana sih Mbak? Kalau masalah rumah tangga tidak ada, karena sebelumnya kita keep contact kok, makanya kan dia update kan, dia bilang di keluar kota sama papanya gitu, maksudnya gak usah khawatir lah, aku baik-baik aja. Jadi update, gimana terus? Ada penyesalannya dari Sandi nggak waktu pas? Betul, Penyesalannya seperti apa sih? Dia nangis, dia minta maaf, dia menyesal sudah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membohongi saya. Katanya bilang keluar kota, ternyata berbeda dengan kenyataan gitu. Dia nangis terus kok, menyesal itu. Dia nggak mau ngulangi perbuatan dia lagi. Mbak, Mungkin dia pekerjaan, mungkin dia padat sih, lagi dia sudah kontrak untuk film ya, jadi mungkin lebih kepada penat dengan pekerjaan, rutinitas dia yang padat, jadi itu yang bikin dia jadi kusut ya kayaknya gitu. Dia perlu refreshing sih sebenarnya. Ya, Mbak, mohon maaf nih ya, kan track recordnya Mas Sandi kan bisa dibilang mempunyai masa lalu yang kurang baik gitu kan. Waktu itu kan sempat terkena kasus penipuan, terus pernah apa namanya Investasi bodong juga. investasi, terus pernah ngelabrak rumah mantan istrinya tapi tidak terbukti gitu. Sekarang pakai narkoba. Mbak sebagai istri fight untuk menemani atau mensupport suami nggak sih, atau malah ingin meninggalkan Mas Sandi dengan kasus yang banyak? Jujur, kalau Sandi pribadi itu sosok yang baik sebenarnya. Dia berteman sama orang baik, dia akan baik. Kalau dia berteman sama orang yang salah, dia akan ikut-ikutan nggak benar juga gitu. Jadi secara aku melihat flashback ke belakang, sebenarnya itu sebenarnya benar-benar Sandi atau dia dipengaruhi gitu loh. Jadi yang aku lihat sih Sandi baik kok gitu. Jadi ya aku jalani rumah tangga sama dia adem ayem aja 9 bulan, nggak ada yang aneh-aneh kan gitu. Itu aja sih. Berarti Mbak akan terus setia Terus menemani betul, sampai saya dia bebas. akan terus mendampingi terus sampai bebas, sampai dia direhab dan dia kedepannya berubah pas keluar itu jadi sosok yang baru, Sandi yang baru gitu.
nggak kenal lagi barang-barang haram itu. Mbak Wiwi, infonya kan Bang Sandi ngajuin rehab tuh, bener nggak sih atau gimana? Betul, kalau pengajuan rehab betul, apalagi dari pihak ini pengacaranya, silakan. Iya Bang, gimana gimana, Bang Bang? pengajuan rehabnya Sandi Tumiwa Bang? Kalau untuk pengajuan rehab sementara ini belum bisa diajukan pasti perlu saya sampaikan bahwa pemeriksaan saya sebagai tersangka belum selesai. Nah itu terus kemudian ada beberapa hal yang belum kita clearkan, di antaranya kita sebagai kuasa hukumnya masih memohon kepada penyidik setelah nanti berita acara pemeriksaan tersangka itu sudah selesai, maka saya akan mengajukan permohonan saksi yang meringankan Sandi gitu kan. Setelah itu nanti selesai kita akan koordinasi kembali dengan penyidik, dengan kejaksaan terkait pasal yang disangkakan kepada Sandi ini. Saya sebagai kuasa hukumnya akan melakukan beberapa upaya yang itu normal, itu hak dari tersangka untuk mengajukan saksi meringankan, untuk mengajukan rehab khusus di kasus narkotika ini, mengajukan penangguhan penahanan. Tapi kalau penangguhan penahanan kayaknya tidak, kita akan mengajukan rehab, mengajukan tahanan rumah atau kota kalau itu pun kalau disetujui. Jaminannya siapa Pak? Jaminannya ada orang tuanya. Bang, kemarin kan kita belum